Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tanaman patikan kebu. Namanya agak lucu ya. Kenapa patikan kebu? Jujur saya belum tahu ya. Nah, di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama dari ciri-ciri, kemudian khasiat untuk kesehatan. Yang ketiga adalah cara menanam secara singkat. Oke, langsung aja. Jadi dari ciri-ciri ya. Yang pertama ciri-cirinya, tanaman ini itu cukup kecil, kemudian daunnya agak bergerigi, tapi ini tidak gerigi tajam, kemudian kayak agak ada bulu-bulunya. Kemudian untuk bunganya seperti ini ya, bunganya seperti ini. Dan tanaman ini cenderung liar atau bisa dibilang gulma, karena banyak yang menganggapnya gulma. Dan ini juga dia tumbuhnya tidak saya tanam ya, di tanaman lidah buaya, dan dia tumbuh begitu aja. Ada 1, 2, dan di sini juga ada, mana ya, nih 3. Dan sering juga saya cabut ya, karena kadang saya juga menganggapnya masih gulma. Nah, sekarang kita coba cek ya untuk khasiatnya. Oke teman-teman, kalau kita coba cari informasi di Google dengan kata kunci khasiat patikan kebu. Nah, ini di salah satu artikel itu menyampaikan bahwa tanaman patikan kebu ini itu dapat bermanfaat itu untuk kesehatan kita. Yang pertama adalah mengurangi gejala gangguan pernapasan. Nah, ini bisa jadi seperti bronkitis, sesak nafas, asma. Itu insya Allah menggunakan ini bisa. Kemudian menyehatkan kulit. Nah, ini bisa mengarah ke penuaan, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Meningkatkan sistem imun tubuh, kemudian mengurangi nyeri pada perut, kemudian meningkatkan gairah lelaki. Ini lebih ke lelaki saya bacanya ya, jadi lebih ke lelaki bukan di perempuan. Kemudian di mengurangi nyeri pada perut tadi juga kaitannya ke masalah pencernaan. Nah, ada juga saya lihat di YouTube itu dari channelnya Dr. Ferry, itu juga menyampaikan informasi tentang khasiat, kemudian caranya seperti apa itu. Dan ini juga banyak informasi dari 7 khasiat, 7 manfaat, 20 manfaat dan lain sebagainya. Tetapi juga perlu diketahui bahwa herbal itu sifatnya cocok-cocokan ya teman-teman. Bisa jadi si A cocok dan si B tidak. Si A prosesnya cepat, si B prosesnya lambat dan lain sebagainya. Kemudian perlu juga konsultasi dengan dokter ataupun herbalis yang sambil bisa memantau ya. Jadi tidak hanya kita mengkonsumsi, tapi ada pantauan, kemudian evaluasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menanam secara sederhana ya. Ini kita coba cabut dulu. Ini dia akarnya seperti ini. Oke ya. Jadi pertama cara menanam perbanyakannya itu sependek yang saya coba baca-baca itu dari biji. Nah, bijinya itu dari mana? Jujur saya belum begitu tahu ya. Apakah dari bunganya ini kalau sudah kering kemudian dia jatuh dan akan tumbuh? Itu saya belum begitu tahu. Kemudian secara di medianya juga media apapun insya Allah tidak masalah ya. Tapi ini saya menggunakan media sekam, kemudian pupuk, tanah, pasir. Yang untuk media lidah buaya ini juga tumbuh dengan baik ya. Nah, ini saya pernah nanam juga di
tempat yang lain itu kondisinya kalau sudah dicabut ini kadang dia sukar untuk tumbuh, kadang kondisinya juga mungkin harus yang teduh ya. Ini kalau dia sudah subur di media itu kondisinya panas pun insya Allah enggak apa-apa. Jadi mungkin bagusnya kondisinya agak lembab tapi tidak panas-panas banget, dan media jangan sampai terlalu kering. Kalau kering juga ini akan jadi kering juga. Kemudian ketinggiannya apakah di dataran rendah atau dataran tinggi itu saya belum menemukan informasinya, tapi ini di daerah Gamping, di bisa terbilang dataran rendah, ini bisa tumbuh subur ya. Itu jadi ini tanaman yang sangat bagus sekali, utamanya buat teman-teman yang penderita asma, kemudian bronkitis, ada luka, kemudian pencernaan. Ini ternyata tanaman yang bagus sekali. Pencernaan juga bisa juga menggunakan lidah buaya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi mengenai tanaman patikan kebu. Semoga video ini bisa menambah informasi dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.